Kak, cara kadrun dongkrak Anies, ngehoak, dan survei halu ala Haikal Hasan. Oleh Nina Nur di siwo.com. Jadi ingat dengan kejadian di masa-masa Pilpres 2019 ya. Waktu itu dalam berbagai survei elektabilitas, Prabowo selalu kalah dari Jokowi. Lalu Fadlizon pun turun tangan, bikin polling sendiri di media sosial Twitter. Sekali dua kali Prabowo menang, namun di satu momen polling Prabowo justru kalah. Polling yang ini segera dihapus oleh Fadlizon dengan alasan bahwa yang ikut polling adalah bot dan buzzer. Maksudnya ada rekayasa dari kubu Jokowi. Ngeles aja, hahaha. Kejadian memalukan ini sama memalukannya dengan ketika mereka ramai-ramai menyebarkan hoax soal Ratna Sarumpait dan Yaya. Antara bikin kesel dan bikin ngakak gitu loh. Saat ini dalam berbagai survei, nama Anies makin nyungsep. Dikalahkan oleh Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, yang ironisnya tidak pernah keluar-keluar soal mau nyapres di 2024. Pun tidak pernah memakai predikat halu gubernur rasa presiden. Namun, di dalam berbagai survei, justru nama Ganjar yang semakin berkibar. Ironis kan buat Anies? Pasti rasanya sedikit perih buat para pemuja Anies, yang juga kebanyakan adalah hatersnya Presiden Jokowi. Buzzer pun dikerahkan buat menaikkan harga diri Anies. Ini buzzer apa kadrun halu ya? Ada dua upaya mengangkat nama Anies yang sangat ketahuan taktiknya. Bukannya jadi mengangkat, malah jadinya membanting nama Anies. Karena ketahuan banget agendanya, dengan kata lain caranya kurang cantik drun. Pertama, terkait penanganan COVID-19. Kita tahulah perkembangannya di DKI Jakarta, PSBB masa transisi yang diterapkan Anies di Jakarta malah bikin Jakarta macet dan kembali berjubel orang-orangnya. Ya, yang mau naik moda transportasi umum kayak yang mau di pasar, bahkan di beberapa pasar di Jakarta bermunculan angka-angka kasus baru. Nah, ketidakbejusan Anies mengenai COVID-19 ini menjadi salah satunya yang menyebabkan namanya nyungsep di survei-survei. Ya, salah Anies sendiri, kerjanya hanya cari panggung di balik kota, keluarkan banyak peraturan tanpa ngobrol dulu sama pihak terkait, dan juga tidak pernah berkeliling meninjau warganya sendiri. Ini yang membedakan Anies dengan Ganjar. Nama Ganjar pun naik dengan sendirinya, nggak perlu bayar buzzer. Narasi yang disebarkan di media sosial adalah bahwa Anies mendapatkan penghargaan internasional sebagai gubernur terbaik menangani COVID-19. Dengan bukti bahwa Anies menjadi salah satu pembicara dalam sebuah konferensi virtual berbagai pemimpin kota di dunia. Padahal sesudah ditelusuri oleh berbagai media, sebut saja merdeka.com, tempo.co.id, dan wartaekonomi.co.id, narasi itu adalah hoax semata. Anies memang jadi pembicara di acara tersebut ya. Ya, sekedar share saja tentang upaya DKI Jakarta menangani COVID-19. Yang terbaik, kata siapa? Dapat penghargaan? Ngibul itu. Cara kedua, rupanya Haikal Hasan berusaha mengkopas cara Fadlizon dulu di masa Pilpres 2019. Survei dibalas dengan survei. Survei para lembaga survei kredibel yang menggunakan metode ilmiah itu dibalas dengan polling di Twitter oleh Haikal Hasan. Perbandingannya saja sudah bikin ngakak. Sementara dari berbagai cuitan para netizen ketahuan bahwa Haikal Hasan ini hobi juga memblokir netizen yang pro Jokowi. Jadi yang ikut polling itu pastinya kebanyakan ya para netizen kadrun lah. Sementara yang waras pada diblokir. Hasilnya ya jadi sangat kontras. Kelihatan banget rekayasanya. Saya yakin akan adanya pertumbuhan jumlah netizen yang ngefans sama Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Sementara foto dan video tentang Anies hanyalah ketika dikonfres di balai kota. Dokumentasi tentang Ganjar belusukan dan infeksi ke mana jauh lebih masif. Yang kerja beneran kan kelihatan. Wajar kalau itu berdampak di semua survei elektabilitas. Lihat saja komentar para netizen terhadap survei ala Haikal Hasan ini. Mereka paham kok sama permainan macam ini. Bahkan ada netizen yang mengusulkan sekilan aja Anies dibikin menang 100%. Ngakak. Ya begitulah, jadi raja di medsos. Tapi kenyataannya nyungsep abis. Pendukungnya hanyalah para buzzer dan kadrun halu. Dengan andalan ngehoak dan survei abal-abal.
Tapi ada satu hal yang perlu kita tiru dari semua ini. Dari kelakuan para pemuja dan buzzer Anies, semangatnya itu loh, mantul banget. Saking semangatnya, ngehock pun dijalani. Atau uangkah yang sebenarnya berbicara? Sekian dulu dari saya. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa lagi di video menarik selanjutnya. Bye-bye.